Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau membacakan salah satu hasil Basul Masail di kalangan orang ulama Nahdlatul Ulama yang dimuat dalam kitab Ahkamul Fuqaha. Ahkamul Fuqaha ini adalah kumpulan dari hasil Basul Masail di kalangan para ulama Nahdlatul Ulama. Kali ini saya ingin menyampaikan salah satu hasil pembahasan pada konferensi besar pengurus besar Suriah Nahdlatul Ulama yang pertama, yaitu pada tahun 1379 Hijriah bertepatan dengan bulan April, yaitu bulan Syawal Hijriahnya, dan bulan Masehinya yaitu bulan April 1960 Masehi, tentang pembahasan ulama yang berada di pemerintahan. Pertanyaannya, bagaimana ulama-ulama kita yang menjabat dalam pemerintahan? Apakah tidak termasuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW, al-ulama'u amna'ur rusuli ala ibadillahi ta'ala malam yukhallitus salatina fa in khalatuhum wa fa'alu zalika faqad khonur rusula wa khonuhum fahdharuhum wa'tajiluhum. Artinya adalah para ulama itu adalah kepercayaan para rasul atas para hamba Allah selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa. Akan tetapi kalau mereka bergaul dan berbuat demikian, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada para rasul dan hamba Allah. Dalam hadis tersebut disebutkan fahdharuhum wa'tajiluhum. Hendaklah kita menghindar dari ulama-ulama yang seperti itu. Itu hadisnya. Maka takut dan hindarilah mereka. Ini masih bagian dari pertanyaan. Dalam kitab Majmu bahasa Jawa karangan Kiai Saleh Darat ditegaskan bahwa ulama pejabat pemerintahan adalah orang-orang yang terhina dan tertipu. Nah, pertanyaannya, apakah termasuk yang dimaksud tersebut ulama-ulama pemerintahan atau tidak? Apakah termasuk yang diancam dalam hadis tersebut atau sependapat dan sebagaimana pendapat Kiai Saleh Darat tadi? Jawaban para ulama pada saat itu hasil konferensi besar, para ulama pejabat pemerintah itu tidak termasuk dalam hadis dan pendapat Kiai Saleh Darat seperti tersebut di atas. Jika menjabatnya karena ada hajat atau kebutuhan, karena ada darurat dan kemaslahatan agama, serta dengan niat yang baik. Nah, jawaban para ulama ini hasil dari Basul Masail itu merujuk kepada kitab Is'adur Rafiq. Is'adur Rafiq kita tahu bahwa itu adalah syarah daripada Sulam Taufik. Di sini disebutkan dalam catatan kakinya, Is'adur Rafiq itu mualifnya adalah Muhammad Babasil. Is'adur Rafiq ala Sulamut Taufik. Ini disebutkan di juz 2 halaman 31 dalam cetakan Darul Ihya. Bagaimana dalam kitab tersebut? Wa an la yakuna mutaraddidan ala salatini wa ghairi min arbabir riyasati fid dunya illa li hajatin wa daruratin aw maslahati diniyatin rajihatin alal mafsadati. In kanat biniyati hasanatin sholihatin. Nah, idza kanat biniyatin hasanatin sholihatin. Maksudnya, dan hendaknya tidak bolak-balik, wala yakuna mutaraddidan ala salatin, hendaknya tidak bolak-balik atau tidak selalu berkunjung kepada para sultan
pergi ke sultan wa ghairi min arbabir riyasah dan para penguasa dunia lainnya kecuali karena hajat. Sini sebutkan illa li hajatin wa daruratin aw maslahatin diniyatin. Atau masalah agama yang lebih besar daripada mafsadatnya, maslahatin diniyatin rojihatin alal mafsadah. Nah, bagaimana kalau dengan niat yang baik? Tadi kan tidak boleh nih kembali bolak-balik ke sultan, ke penguasa yang mengurus urusan duniawi, kecuali ada ada kebutuhan darurat dan kemaslahatan untuk agama yang lebih besar dibanding mafsadatnya. Idza kanat biniyatin hasanatin solihatin, jika disertai niat baik. Nah, jadi dan hendaknya, kalau arti bebasnya, dan hendaknya tidak bolak-balik pergi ke sultan dan para penguasa dunia lainnya kecuali karena hajat, darurat atau maslahat agama yang lebih besar daripada mafsadatnya. Itu pun jika disertai niat baik. Idza kanat binniyatin hasanatin sholihati. Nah, bagaimana kalau dalam hal begitu dengan maksud yang baik, ada hajat, ada darurat. Wa ala hadza yuhmalu ma ja'a li ba'dihim minal masyi wa taraddudi ilaihim kadzuri wasyafi'i wa ghairihima la ala annahum qasadu bidzalika fudulal agradil dunyawiyati fudulal agradid dunyawiyati. Maksudnya apa? Pada konteks seperti inilah pergaulan para ulama seperti Al-Juhri, Asy-Syafi'i dan lainnya dengan para penguasa bisa dipahami. Jadi diperbolehkan dengan alasan tadi, seperti halnya yang dilakukan oleh Imam Az-Zuhri dan Imam Syafi'i. La ala annahum qasadu bidzalika fudulal agradi dunyawiyati. Bukan dalam konteks mereka mencari kepentingan duniawi. Artinya apa? Kesimpulan dari hasil Basul Masal ini, tidak masalah gitu seorang ulama yang bergaul yang bolak-balik kepada pemerintahan, asal tadi ada kebutuhan, ada keterdesakan, ada kebaikan urusan agama yang mengungguli dibanding kerusakannya. Artinya sebaliknya, kalau hanya bolak-balik untuk kepentingan duniawi semata, maka itu yang termasuk pada hadis Nabi tadi. Itulah yang berkhianat kepada para rasul dan para hamba-hamba Allah. Nah, tadi kan di ujung pembahasan di Sa'dur Rafiq disebutkan la ala annahum qasadu bidzalika fudulal agradid dunyawiyati. Mereka pergi seperti Imam Syafi'i, Imam Az-Zuhri itu tadi, bukan semata kepentingan atau bermaksud fudulal agradid dunyawiyati, hanya untuk kepentingan duniawi semata. Nah, kitab Sa'dur Rafiq ini mengutip pendapat Syekh As-Samhudi, Wallahu As-Samhudi. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jadi kesimpulannya, kita jangan langsung menjas para ulama yang dekat dengan para penguasa gitu, langsung kita berpandangan negatif. Bisa jadi para ulama mengambil sikap itu adalah justru untuk kemaslahatan yang lebih besar dibanding kerusakannya. Dan kita tahu kalau para ulama yang berdekat dengan penguasa, dia bisa menasihati hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan agama. Terima kasih. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.